Salam Nusantara bagi kita semua, selamat datang kembali di channel Ray Konoha. Di sebuah negeri bernama negeri Konoha, ada sebuah agama bernama Agamaksa. Ya, kenapa disebut dengan Agamaksa? Karena agama ini sering maksa gitu, maksain. Mereka mengatakan bahwa agama mereka yang paling sempurna, agama yang paling suci gitu, yang paling damai gitu. Jadi mereka mengatakan bahwa agama mereka itu agama yang paling damai seantero dunia, gak ada tandingannya. Kalau kita mengatakan, kalau kita bertanya, kenapa lu mengatakan agama lu itu yang paling damai? Mereka akan menjawab, Agamaksa ini akan menjawab, pokoknya agama kita itu agama yang paling damai. Lu harus percaya deh sama kita gitu. Kalau lu nggak percaya, gua kepak nih kepala lu nih, gua kepret nih gitu. Jadi agama yang paling damai ini akan ngamuk-ngamuk gitu kan. Kita mengatakan, lu kan agama damai gitu. Apa alasannya? Mereka akan ngamuk gitu. Kalau lu nggak percaya agama kita agama damai, gue kepret nih ya, gue kepret nih, gitu. Jadi agama maksa ini biasanya seperti itu, habitatnya seperti itu biasanya. Tapi ini nggak ada hubungannya dengan agama yang ada di Indonesia ya. Jangan berpikir bahwa ini ada hubungannya dengan agama Indonesia. Jadi agama maksa ini ada di negeri Konoha ya. Hanya ada di negeri Konoha, nggak ada di Indonesia. Agama maksa ini biasanya membranding diri mereka dengan agama yang damai gitu. Terus agama yang suci gitu, agama yang paling benar gitu. Pokoknya lah, agama ini agama yang paling top sedunia. Mereka akan membranding diri mereka itu agama yang paling top di dunia. Namun walaupun agama maksa ini membranding mereka agama yang paling damai di dunia, agama damai, tapi mayoritas agama maksa ini biasanya konflik ya. Biasanya ya, di Konoha ada sebuah pulau, bukan pulau, benua bernama benua Gurun ya. Jadi di Gurun itu kan mayoritas agama maksa ya. Tapi di sana itu walaupun dikatakan agama maksa ini adalah agama yang paling damai, di sana rata-rata konflik. Bahkan sesama agama maksa ini juga mereka konflik gitu. Jadi damainya di mana? Saya juga bingung ya. Damainya di mana gitu? Kan biasanya kalau kita mengatakan bahwa agama kita yang paling damai itu ya harus damai semuanya gitu. Jadi nggak hanya cuman ucapan doang, tapi pada kenyataannya. Nah, yang jadi pertanyaan kenapa? Nah, ini penting ini. Kenapa agama maksa ini sering konflik? Kenapa agama maksa ini sering ribut gitu? Ya, rese gitu. Sering ngajak ini ya, konflik gitu. Kenapa? Bahkan kalau boleh jujur ya, agama maksa ini konflik ke semua agama gitu ya, ke agama Hindu konflik gitu, agama Buddha konflik gitu, orang yang tidak beragama sekalipun konflik gitu, Kristen apalagi konflik terus gitu, Katolik gitu konflik ya, orang yang mengaku bahwa mereka agnostik juga konflik juga gitu, diajak ribut juga gitu. Jadi kita bingung ya, kok bisa ya ada agama seperti ini, agama yang paling damai tapi suka maksa gitu, maksa bahwa mereka itu damai gitu. Kenapa sering konflik? Setelah saya meneliti dan memahami, ternyata agama maksa ini ada penyebabnya kenapa bisa konflik. Yang pertama misalnya, karena di agama maksa ini menggabungkan antara agama dengan politik ya. Tapi kalau saya mengatakan terhadap agama maksa ini, mengatakan seperti ini, pasti mereka mengatakan bahwa kamu benci tentang agama maksa ya, kamu anti agama maksa ya, ya kamu PKI ya, kamu ateis ya. Jadi kalau saya mengatakan seperti ini, mereka nggak terima ya. Mereka itu tidak pernah misalnya sadar gitu bahwa sebenarnya agama itu, kalau boleh jujur ya, itu kan ciptaan manusia ya. Tapi kalau saya mengatakan seperti ini, mereka akan ini ya, ribut gitu, 7 tahun lamanya perang gitu, konflik. Jadi agama saya ini bisa sering konflik karena menggabungkan antara agama dengan politik ya. Jadi ya mohon maaf ya yang nonton video ini, jangan lihat siapa yang ngomong, tapi dengarkan apa yang saya ucapkan, apakah masuk akal atau tidak ya. Terutama mayoritas agama saya, jangan lihat apa yang saya katakan ya. Maksudnya jangan lihat siapa yang mengatakan, mau saya beragama kayak, mau orang apa kayak, yang penting apakah yang saya katakan ini masuk akal atau tidak ya. Mari kita berkesadaran gitu, apakah yang saya katakan ini benar atau tidak. Jadi dalam agama saya ini, agama dengan politik itu digabung sehingga terjadi konflik, sering terjadi konflik.
sering terjadi gesekan-gesekan. Karena apa? Karena ternyata banyak pemuka agama di Agamaksa ini, kalau khotbah itu menggunakan politik, ya, bahas politik, kampanye di rumah ibadah, bayangkan coba. Sehingga akan terjadi kubu-kubuan gitu, keributan. Bayangkan di rumah ibadah, kampanye, bahas tentang politik. Kan pemuka agama itu kan dua keilmuan yang berbeda dengan politik ya. Ini pemuka agama misalnya. Itu kan keilmuannya kan teologi ya. Ya. Bahas tentang agama gitu. Tentang agama aja, teologi. Kalau politik kan ada ilmu tersendiri, yaitu ilmu politik. Ya. Kita harus kuliah lagi 5 tahun lagi biar hatam tentang ilmu politik. Namun pemuka agama yang bukan bidangnya mengurusi politik, coba bayangkan di Agamaksa ini, pantesan mereka konflik kan. Jadi jangan lihat siapa yang mengatakan, tapi dengarkan apa yang saya katakan, apakah masuk akal atau tidak. Ya, tujuan saya itu baik, biar apa? Biar kita tidak sering konflik. Saya menyadarkan gitu, biar kita berkesadaran. Kalau kita tidak berkesadaran, sampai kiamat pun kita tidak akan menjadi negara maju. Dan ini mempengaruhi kemajuan suatu bangsa. Ya, kenapa saya bukan selalu ya. Sebenarnya saya itu bahas banyak tema ya. Politik saya bahas, ekonomi saya bahas juga, ya. Ya, pendidikan juga saya bahas, sejarah juga saya bahas. Cuman video saya itu yang paling sering viral itu yang FYP itu ya tentang agama. Saya juga nggak tahu, saya juga nggak paham kenapa seperti itu. Mungkin itu yang paling diminati ya. Nah, yang jadi permasalahan adalah mohonlah gitu kita berkesadaran. Kalau kita menggabungkan antara agama dengan politik, maka akan terjadi konflik dan negara pun tidak akan maju. Bagaimana mau maju coba kalau kita konflik, ya? Kalau kita gotok-gotokan gitu antar politisi dengan pemuka agama, gotok-gotokan misalnya, ribut gitu, ya. Kita tidak akan bisa menjadi negara maju. Negara maju itu adalah negara yang jauh dari konflik. Kalau kita konflik terus, ribut terus, kapan majunya coba, ya? Kalau kita gotok-gotokan gitu, tiba-tiba ada datang rudal gitu, tiba-tiba tiap hari ada bom gitu. Bagaimana kita mau jadi negara maju? Ya kan? Kenapa rata-rata negara Agamaksa ini sering ribut gitu, konflik? Karena mereka menggabungkan antara politik dengan agama. Pemuka agama itu bebas ngomongin politik, ya, seenak jidat gitu, tanpa mereka pernah belajar ilmu politik. Itu kan dua ilmu yang berbeda ya. Ini salah satu yang mempengaruhi. Kalau misalnya ada yang mengatakan, kenapa nggak dipisah aja antara politik dengan agama? Kalau kita mengatakan dipisah aja deh, seperti Eropa, Jerman, seperti Perancis misalnya, disekularkan, maka mereka akan ini ribut, ya. Mereka akan naik pitam gitu. Kamu ateis ya, kamu benci agama ya, kamu anti Agamaksa ya. Mereka akan mengatakan seperti itu. Susah emang, ya. Makanya kita nggak maju, karena itu pemikiran-pemikiran seperti ini nggak bisa keluar dari pemikiran-pemikiran seperti ini. Selalu berpikir negatif gitu. Apa yang saya katakan tidak dipikirkan. Lebih baik mereka menghujat saya, ya, daripada mereka harus berpikir gitu, berkesadaran. Susah emang, ya. Masalahnya Agamaksa ini di Konoha mayoritas gitu. Kalau minoritas nggak jadi masalah, ya. Kalau minoritas nggak terlalu mempengaruhi kemajuan suatu bangsa, tapi kalau mayoritas mempengaruhi. Kalau misalnya nih cuman 1% atau 2% doang di Konoha, yang nggak jadi masalah. Ini kan mayoritas. Jadi ini bermasalah gitu. Kalau misalnya sering konflik, ribut gitu, masalah politik ribut gitu, tiap hari gotok-gotokan gitu. Apa nggak ini hancur negara kita? Ya kan? Agamaksa ini kan semua diajak ribut gitu. Orang yang tidak beragama sekalipun diajak ribut. Orang agnostik sekalipun diajak ribut, guys. Gila amat. Luar biasa. Ya. Kristen apalagi, ya. Padahal kan masih dekat, masih saudaraan Agamaksa ini dengan Kristen, dengan Yahudi. Masih saudaraan sebenarnya, ya. Ibadat keluarga itu ya masih masih satu rumpun lah gitu. Ngapain sih ribut-ribut? Kan harusnya kan seperti itu ya. Kan agama damai kan. Agamaksa ini kan di-branding dengan agama damai. Selain itu apa alasannya? Kenapa Agamaksa ini sering ribut gitu, sering konflik dan lain sebagainya? Kenapa seperti itu? Alasan selanjutnya adalah karena mereka ini tidak benar-benar mengerti esensi atau inti daripada agama itu sendiri. Ya, mohon maaf ya, jangan mengata-ngatain saya orang si paling tahu ya.
Sok tahu apa tentang agama, jangan ya. Dengarkan apa yang saya katakan. Jangan lihat siapa yang mengatakannya. Karena ini akan mempengaruhi kemajuan suatu bangsa. Jadi, apa sih inti daripada agama itu? Agama maksa ini nggak ngerti inti daripada agama itu. Mereka hanya belajar agama itu, mohon maaf ya. Belajar agama itu tentang luar-luarnya saja, kulit-kulitnya saja, ritual-ritual gitu, seremonial-seremonial. Mereka tidak mengerti inti daripada agama itu. Esensi daripada agama itu mereka nggak dapat insight-nya gitu. Ya. Mohon maaf ya, jangan tersinggung ya. Karena Imam Syafi'i pernah berkata, orang cerdas akan merenung, orang bodoh akan tersinggung. Jadi kalau Anda cepat tersinggung karena saya mengatakan seperti ini, berarti Anda termasuk orang yang ya simpulkan sendiri. Jadi warga Konoha atau agama maksa ini, mereka tidak mengerti yang namanya inti daripada agama itu. Inti daripada agama itu adalah berbuat baik, kesabaran, tidak mudah merasa disindir gitu. Kalau saya bikin video seperti ini, mereka tidak akan pernah merasa tersindir gitu. Mereka berpikir positif gitu. Ya, kesabaran yang paling utama. Jangan dikit-dikit marah gitu, dikit-dikit konflik gitu. Jadi kalau ada orang yang katanya beragama, si paling beragama, ya, beragama maksa, agama maksa ini. Kalau dikit-dikit konflik, dikit-dikit ribut gitu, dikit-dikit emosian gitu. Ini bukan orang yang beragama, ini menyembah komunitas ya, penyembah komunitas namanya. Ya, mereka ini memuja-muja komunitas, bukan menyembah agama. Maksudnya bukan orang yang beragama. Orang yang beragama itu nggak seperti itu. Orang yang beragama itu orang yang berkesabaran yang tinggi gitu, nggak mudah marah gitu. Ya, bukan dikit-dikit persekusi, dikit-dikit damai, datangi rame-rame. Ya, dikit-dikit demo gitu, dikit-dikit kopar kafir tiap hari. Nggak bosan apa? Jadi mereka ini tidak pernah belajar yang namanya inti daripada agama itu. Mohon maaf ya, jangan tersinggung ya. Imam Syafi'i pernah berkata, orang cerdas akan merenung, orang bodoh akan tersinggung. Anda tinggal milih orang cerdas apa orang bodoh. Ya, saya tidak mengatakan yang nonton video ini orang bodoh semua. Saya menganggap bahwa orang yang nonton video ini orang yang cerdas semua, orang yang berkesadaran. Jadi inti daripada agama itu adalah kesadaran. Kalau kita beragama semakin tidak sadar, semakin brutal, semakin membenci agama lain, itu bukan agama. Tinggalkan agama seperti itu. Itu agama setan. Agama seperti itu. Ya. Inti daripada agama itu, kenapa agama itu diciptakan? Biar kita saling toleransi, ya. Berbuat baik, sabar, jujur, ya. Jadi kalau ada orang beragama, misalnya agama maksa, tapi kerjanya nipu, bohong tiap hari, ya, toxic, komentarnya toxic, ya, komentarnya barbar, paling barbar sedunia. Ini bukan orang yang beragama. Ini penyembah komunitas, penyembah simbol-simbol, ya. Ini hanya menyembah agama maksa gitu. Mereka ini bukan orang yang bertuhan, ya. Dalam kurung mereka ini tidak pernah yang namanya belajar agama. Mereka hanya belajar luar-luarnya aja, tapi kelihatan pintar gitu. Jadi mereka ini mohon maaf ya, ya, seperti kata bawah tempurung. Mereka paham bahwa agama itu, ya, agama mereka yang paling benar gitu. Mereka yang paling tahu segalanya, agama yang paling sempurna di dunia persilatan, di dunia uka-uka gitu, di dunia akhirat gitu, di dunia maya, semuanya. Mereka mengatakan bahwa agama mereka itu agama yang sempurna. Ya, justru menurut saya itu nggak ada agama yang sempurna. Bagaimana mungkin kita mengatakan bahwa agama kita yang paling sempurna kalau kita cuma belajar satu agama? Ya, sama seperti air minum misalnya. Bagaimana mungkin kita mengatakan air minum yang sempurna kalau kita tidak pernah mencicipi air minum yang lain? Jadi menurut saya itu nggak ada agama yang sempurna. Nah, selain itu, kenapa agama maksa ini susah menjadi negara maju gitu? Kalau misalnya mayoritas agama maksa ini di suatu negara misalnya susah jadi maju, apa alasannya? Salah satu alasan yang paling masuk akal itu adalah karena mereka ini punya prinsip yang penting seiman. Jadi kalau udah seiman ya, mereka akan membela ya, walaupun seiman ini melakukan kesalahan gitu, mereka akan membela mati-matian ya. Dalam memilih pemimpin juga agama maksa ini akan memilih yang seiman gitu ya. Padahal orang seiman sekalipun tidak bisa membawa kita ke surga kan. Emang ke surga itu bisa boncengan? Enggak kan? Lalu kenapa kita harus seiman gitu? Jadi orang yang mengatakan bahwa yang penting seiman, prinsip yang penting seiman, menurut saya ini adalah, mohon maaf ya, Imam Syafi'i pernah berkata, orang cerdas akan merenung, orang bodoh akan tersinggung. Ya, orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang
bermental kawanan ya, takut berbeda, maka mereka akan mempertahankan komunitas mereka gitu. Mereka cenderung berkelompok gitu, berkumpul-kumpul. Mereka ini takut jadi minoritas. Kalaupun jadi minoritas, mereka akan berontak. Ya, pengen menguasai agama Aksa ini. Jadi, agama Aksa ini menurut saya itu agama yang cenderung mental kawanan ya. Imam Syafi'i pernah berkata, orang cerdas akan merenung, orang bodoh akan tersinggung. Yang cenderung mental kawanan. Kenapa? Karena mereka ini takut. Ya, kalau memilih pemimpin juga agama Aksa ini ya, bukan agama yang ada di Konoha ya, bukan. Bukan maksudnya bukan agama Indonesia, tapi agama yang di Konoha ya. Jadi agama Aksa ini takut. Kenapa mereka memilih pemimpin yang seiman itu? Karena mereka takut dipimpin oleh agama lain gitu. Padahal kan sah-sah aja kan kalau misalnya ada pemimpin itu kan nggak harus, maksudnya pemimpin yang seiman itu pemimpin ibadah gitu, bukan pemimpin negara. Tapi agama Aksa ini sengaja mempelintir biar apa? Biar mereka ini menang pilkada gitu ya, biar menang pemilihan gitu, sengaja dipelesetkan. Luar biasa memang agama Aksa ini. Jadi agama Aksa ini menurut saya itu sangat berprinsip teguh pada yang penting seiman. Padahal teman seiman kita juga tidak pernah atau tidak bisa membawa kita ke surga. Emang ke surga itu bisa boncengan? Ya, emang bisa boncengan. Kita bisa membawa yang seiman gitu. Emang orang yang seiman itu udah jaminan kita jadi baik ke kita, tidak pernah nipu. Enggak dong. Ya. Menurut saya itu lebih baik kita berteman ke seorang itu karakteristiknya ya, atau personalitinya, bukan karena seimannya gitu. Ini kan prinsip yang kacau kan. Menurut saya ini kampungan dalam beragama. Orang yang kampungan dalam beragama itu akan memilih pemimpin yang seiman. Ya, sama seperti agama Aksa ini. Kampungan. Kenapa sih harus memilih pemimpin yang seiman gitu? Kenapa nggak pilih pemimpin yang beda iman gitu? Ya, ini kan tidak bisa keluar ya. Orang-orang kita kan nggak bisa keluar dari pemikiran-pemikiran seperti ini. Kalau saya mengatakan seperti ini, pasti saya dikata-katain, dasar kamu kopar kafir. Ya, tiap hari sih dikafir-kafirkan gitu. Bagaimana mungkin kita mengatakan bahwa agama kita yang paling damai gitu. Kita orang yang beragama tapi dikit-dikit kafir, dikit-dikit ribut gitu, dikit-dikit persekusi. Kacau memang. Jadi selain itu, agama Aksa ini juga saya melihat terlalu kaku dalam beragamanya. Padahal kan beragama itu kan santai-santai aja gitu, slow-slow aja gitu, jangan terlalu berlebihan. Ya, tapi saya melihat agama Aksa ini berlebihan gitu. Ya, kita harus memuja gitu, kita harus menyembah Tuhan mereka gitu, menghormati Tuhan mereka yang paling jago gitu, perkasa. Bahkan mereka ini dikit agama gitu. Kita bicara tentang politik nanti digabungkan dengan agama gitu. Kita bicara tentang benua Lemuria misalnya dikaitkan dengan agama gitu. Kita bicara tentang konspirasi dikaitkan dengan agama. Kita bicara sains dikaitkan dengan agama. Semua dikit agama. Ya. Dikit-dikit agama. Apapun yang dibahas itu digabung-gabungkan dengan agama. Pokoknya semua dikaitkan dengan agama ya. Jadi saya itu bingung ya. Kenapa bisa ada agama Aksa seperti ini ya? Kenapa nggak bisa keluar gitu? Tradisi dalam beragama itu nggak di-upgrade gitu, yang lebih maju gitu. Karena dunia kan semakin modern ya. Kita nggak bisa dikit-dikit agama. Mau berteman agama, mau milih pemimpin agama. Semua hal berkaitan dengan agama. Kaku kan? Bagaimana kalau kita minoritas di negara lain? Pantasnya kita nggak tahan kan? Pengen pulang kampung, pengen berkelompok gitu. Kalau agama Aksa ini cuma sedikit, iya fine-fine aja di negara lain. Tapi kalau udah banyak berkelompok, mereka akan berontak. Ya, agama Aksa ini. Tapi ini hanya agama Aksa ya, bukan agama yang ada di Indonesia ya. Ya, saya nggak ada hubungan dengan agama yang Indonesia. Selain itu, agama Aksa ini juga tidak mengerti konteks ya. Di kitab suci agama Aksa ini, katanya ada yang menyuruh, misalnya, dimanapun kamu berada, bululah yang tidak seiman dengan kita, yang beda agama. Penggalah, ya begitulah ya. Nanti kalau saya mau mengatakan seperti itu, pasti di-ban sama YouTube ya. Tapi yang jadi permasalahan kan itu kan konteks zaman dulu, zaman perang ya, bukan sekarang. Tapi yang jadi ini masalah itu, warga Konoha kan tidak mengerti konteks ya. Mayoritas agama Aksa itu nggak mengerti konteks. Gimana mau ngerti konteks coba? IQ-nya cuma 78 ya. Mohon maaf ya, saya juga termasuk IQ 78 ya.
Jadi kalau kita mengajarkan masalah konteks ke AQ78 ini, apakah mereka mengerti? Enggak kan? Nah, yang jadi permasalahan kenapa nggak dihapus aja di agama maksa ini, ayat-ayat seperti ini? Kenapa justru Tuhan, kan tanya kan Tuhan menciptakan kitab suci. Kenapa justru di agama maksa ini ada kisah-kisah perang gitu? Atau di agama lain misalnya gitu. Kenapa bisa ada seperti itu? Apakah Tuhan itu hobi perang? Berarti yang menciptakan kitab suci itu bukan Tuhan dong. Kan Tuhan nggak mungkin psikopat ya. Buat apa dia menulis tentang kisah-kisah perang di situ? Coba kita berpikir secara rasional dulu. Jangan berpikir secara dogmatis dulu, ya. Berarti itu kitab suci diciptakan manusia kan, bukan diciptakan Tuhan kan. Masa Tuhan ada yang hobi perang gitu? Ada kisah-kisah perang di kitab suci. Buat apa? Buat bikin konflik gitu, ribut gitu. Pantasan banyak orang terpapar radikalisme di Konoha. Ya. Menurut data, ada sekitar 33 juta lebih orang yang terpapar radikalisme di Konoha. Pantasan banyak agama maksa ini terpapar radikalisme. Ini berarti penyebabnya. Ya. Jadi kita yang nonton video ini, jangan dengarkan. Maksudnya jangan lihat siapa yang mengatakan, tapi dengarkan apa yang saya katakan. Apakah masuk akal atau tidak? Saya tidak menyuruh yang nonton video ini untuk percaya ya. Keputusan tetap di tangan Anda. Oke, sekian video ini. Saya Ray Konoha. Semoga semoga di antara sahabat yang nonton video ini dapat insight-nya ya. Sebelum saya dihujat oleh orang-orang yang berlebihan dalam beragama, karena Imam Syafi'i pernah berkata, orang cerdas akan merenung, orang bodoh akan tersinggung. Semoga Anda yang nonton video ini bukan orang bodoh. Saya Ray Konoha, salam rasional.